Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang edukasi pengaruh media sosial terhadap anak di bawah umur yang bertujuan agar para orang tua bisa lebih memperhatikan anaknya terhadap media sosial. Nah, kami di sini ingin membahas tentang apa sih itu media sosial, dampak positif dari media sosial, dampak negatif dari media sosial, dan solusi terhadap anaknya agar tidak ketergantungan terhadap media sosial. Media sosial atau biasa dikenal dengan media online adalah media yang memudahkan para penggunanya untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi yang meliputi blog, Wikipedia, forum, jejaring sosial, dan dunia virtual. Jejaring sosial merupakan situs di mana setiap orang bisa membuat webpage pribadi, kemudian terhubung terhadap teman-teman untuk saling berbagi informasi dan komunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Media sosial menggunakan internet dan mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan feedback secara terbuka dengan waktu yang cepat dan tak terbatas. Selanjutnya, pada hakikatnya kemajuan media informasi dan teknologi sudah dirasakan oleh seluruh masyarakat, baik dari segi positif maupun segi negatif untuk para penggunanya. Hal ini disebabkan karena akses media informasi dan teknologi yang sangat mudah dan terjangkau untuk para penggunanya. Pada saat ini, anak-anak usia 5-12 tahun adalah pengguna paling banyak dalam memanfaatkan media informasi dan teknologi. Oleh sebab itu, ada beberapa hal positif dari media informasi dan teknologi. Yang pertama, memudahkan anak-anak untuk mengasah kreativitas dan kecerdasan anak. Yang kedua, ada berbagai macam aplikasi pendukung anak seperti media untuk menulis, membaca, mengetahui huruf, dan media yang didukung oleh animasi, suara yang menarik, dan warna yang menarik daya tarik anak-anak. Dampak negatif media sosial. 1. Cyberbullying. 2. Memicu kejahatan. Anak-anak bahkan remaja belum tentu bisa mengidentifikasi orang yang dikenal melalui media sosial menggunakan identitas asli atau palsu. Pornografi. Di internet terdapat banyak gambar-gambar pornografi dan kekerasan yang bisa mengakibatkan dorongan seseorang untuk bertindak kriminal. Komunikasi buruk. Semakin kecanduan media sosial hanya akan mementingkan diri sendiri dan kemampuan berinteraksi dengan orang lain akan menghilang. Ancaman ujaran kebencian. Jika tidak bisa memilah sejumlah informasi, maka anak-anak akan rentan terhadap provokasi ujaran kebencian. Dari segi komputer, dapat menimbulkan rasa nyeri pada tangan, pergelangan tangan, punggung, dan bahu jika berlangsung lama. Dan monitor komputer memancarkan radiasi berbagai sinar. Terakhir, anak-anak usia dini adalah peniru ulung. Maka dengan seringnya bermain video games yang biasanya para jagoan menyelesaikan masalah dengan cara memukul, menembaki, hal ini secara tidak langsung mengajarkan perilaku kekerasan kepada anak. Sekarang kita bahas tentang solusi agar anak tidak ketergantungan terhadap media sosial ya. Di sini aku akan sebutin satu persatu apa aja sih solusinya. Mari kita mulai. Yang pertama yaitu kita harus menemani saat anak mengakses media sosial. Jadi kita bisa lihat apa aja sih yang dia lakuin. Terus yang kedua yaitu solusinya kita bisa meminta pada anak untuk memperlihatkan aktivitas apa yang sedang dia lakukan di media sosial. Jadi kita bisa pantau apa yang dia akses, apa yang dia lihat, apa yang dia tonton, ya kan? Jadi tetap dalam pengawasan orang tua atau pengawasan orang dewasa, tidak. Jadi anak-anak tidak bisa membuka hal-hal yang negatif. Lanjut ke solusi yang nomor 3, kita bisa membatasi waktunya. Jadi tidak hanya menonton televisi dan bermain game. Kita
harus membatasi juga dalam mengakses media sosial, seperti diberi waktu 1-2 jam saja, tapi setelah mereka selesai mengerjakan tugas ya. Lanjut ke solusi yang nomor 4, di mana orang tua harus mengatur fiturnya di HP agar HP tersebut tidak bisa membuka hal-hal yang tidak diinginkan. Kan udah banyak nih aplikasi-aplikasi yang bisa memantau. Jadi kita bisa menyaring dulu agar tidak membuka video yang aneh-aneh nanti anaknya. Lanjut ke solusi yang selanjutnya, yaitu kelima, di mana orang tua harus belajar juga apa sih yang dilakukan aktivitas oleh anak tersebut. Jadi kita tidak kalah pengetahuan dengan anak tersebut. Jadi kita tahu, kita liatin historinya. Atau kalau misalkan udah selesai main media sosial, kita bisa cek HP-nya di historinya atau kegiatan apa kan, kayak aktivitasnya di situ. Terus kita juga bisa minta buat anak itu sharing sama kita, tadi dapat apa aja pas buka HP, buka media sosial, kamu lihat apa aja, ya kan, bisa dari situ. Selanjutnya solusi yang terakhir, yang keenam, yaitu di mana kita harus memberikan contoh yang baik sebagai orang tua dengan tidak menuliskan atau memposting kata-kata yang tidak baik di media sosial, agar anak tersebut nantinya tidak mengikuti kegiatan yang negatif apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi dari kita yang baik, nanti kita anak pun tetap baik. Oke, sekian solusinya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memecahkan masalah agar anak tidak ketergantungan terhadap media sosial. Terima kasih. Kesimpulan dan saran, media sosial merupakan bagian dari perkembangan teknologi yang sulit untuk dibendung. Maka dari itu, para orang tua tidak boleh bersikap acuh dan mulailah menerapkan aturan agar anak tetap aman dalam menggunakan media sosial. Media sosial ada untuk membantu kebutuhan manusia. Itu semua pihak sebagai pemerintah, masyarakat, dan media perlu ikut bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan kemudahan hidup yang ditawarkan media sosial di masa depan. Karena hal tersebut akan berpengaruh dalam pembentukan generasi yang paling unggul di masa depan. Sekian dari pembahasan kami tentang edukasi pengaruh media sosial terhadap anak di bawah umur. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.